Stres menjadi masalah yang umum terjadi di masyarakat. Banyak hal yang menyebabkan stres pada manusia. Salah satunya adalah masalah uang. Uang sebagai alat tukar yang biasa dipakai sehari-hari bisa menjadi pemicu stres. Apalagi jika tidak dikelola dengan baik. Uang adalah alat tukar yang sangat berharga. Bagaimana tidak? Mau beli makanan pakai uang. Mau beli pakaian pakai uang. Bayar cicilan juga pakai uang. Bayar pendidikan juga pakai uang. Segalanya pakai uang. Apa sih hari ini yang tidak pakai uang? Kalau ada yang bilang uang bukanlah segalanya, mungkin dia masih beruntung karena tidak mengalami stres finansial. Stres finansial adalah rasa khawatir, cemas, dan ketakutan emosional yang berhubungan dengan uang, hutang, dan pengeluaran yang akan datang. Ketakutan besar ini terjadi pada masa sekarang dan yang akan datang. Misalnya, apakah uang saya cukup untuk makan bulan ini? Apakah gaji saya cukup untuk kebutuhan keluarga? Apakah cicilan kartu kredit bisa tercover dengan gaji? Pada akhirnya, uang juga bisa menjadi masalah yang membuat hidup menjadi tidak tenang. Beberapa orang mungkin sedang ketakutan karena hutang yang melilit. Sementara yang lain mungkin khawatir bahwa mereka tidak cukup menabung untuk masa pensiun atau tidak dapat menafkahi keluarga mereka secara memadai. Gaji yang stagnan dan biaya hidup yang lebih tinggi dapat menyebabkan orang jatuh ke hutang atau membelanjakan uang yang mereka miliki saat ini tanpa menabung apapun untuk masa depan. Memang ada kalanya roda kehidupan manusia berputar. Ketika sukses, bisa membeli apapun dengan uang. Namun, ketika sedang ada di bawah, dia akan membeli apa yang paling dibutuhkan dengan uang. Seperti saat ini, Indonesia sedang membangun kembali perekonomian yang sempat diterjang badai PHK pada tahun 2020. Akibat pandemi COVID-19, banyak orang yang terkena PHK dan mengalami kesulitan hingga stres finansial. Belum usai trauma PHK 2020, baru-baru ini berbagai startup mulai memangkas jumlah karyawannya secara besar-besaran. Siapa yang tidak takut menjadi korban PHK? Dari hal seperti ini, muncullah kecemasan atau stres finansial. Jika sudah parah, stres akibat finansial ini bisa mengganggu kehidupan maupun jiwa kalian. Kekhawatiran tentang uang dapat menguasai pikiran. Jika tidak ditangani dengan serius, stres finansial bisa berdampak serius pada kesehatan mental kalian. Dari mulai susah tidur, overthinking saat membeli barang yang bahkan penting, berat badan menurun drastis karena melewati waktu makan untuk menghemat uang, hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis, dan bahkan hingga masalah gangguan fisik. Misalnya sakit kepala, pusing, tekanan darah tinggi, dan yang lainnya. Masalah mental bisa mempengaruhi fisik jika tidak segera dilakukan penanganan. Lalu, supaya tidak berlarut-larut dalam masalah stres finansial, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, terima kenyataan bahwa kamu sedang mengalami kesulitan. Menangislah dan mengeluh adalah hal yang wajar, asal jangan berlebihan. Kendalikan diri supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Kedua, jangan melampiaskan stres pada hal-hal yang dapat merugikan. Yang ketiga, meminta bantuan orang terdekat. Tidak ada salahnya untuk mengeluarkan beban yang sudah lama ditangani sendiri. Bantuan memang bukan hanya berbentuk uang, namun saran yang bijak akan membantu keluar dari masalah finansial. Keempat, lakukan kegiatan yang kamu sukai. Melakukan hobi bisa menjadi obat penghilang stres terbaik dan memulihkan keadaan mental. Setidaknya menjadi lebih stabil dan bisa memikirkan peluang baik ke depannya. Kelima, konsultasi dengan psikolog.
Jika stres finansial sampai membuat fisik terganggu, sudah saatnya berkonsultasi dengan yang profesional. Psikolog bisa membantu dalam hal mengubah pola pikir menjadi lebih baik dan positif. Jika sudah mengenal cara manajemen stres yang baik, kamu tentu bisa menyelesaikan masalah keuangan dengan lebih baik. Pikiran yang sudah terkelola akan membuat pengambilan keputusan menjadi lebih bijak. Dimulai dari mengidentifikasi masalah finansial yang sebenarnya sedang dihadapi. Apakah karena terkena PHK, tidak memiliki tabungan yang banyak, memiliki cicilan? Setelah akar masalah teridentifikasi, kamu bisa membuat rencana keuangan yang baru. Catat pemasukan dan pengeluaran, serta hapus biaya pengeluaran yang tidak sangat diperlukan. Tentukan skala prioritas. Pastikan untuk berkomitmen dengan rencana keuangan yang baru. Fokus pada apa yang bisa dilakukan. Masalah keuangan memang serius, tapi bukan berarti kamu hanya akan berlarut-larut dalam masalah ini. Coba untuk fokus pada hal yang bisa dilakukan, misalnya berhemat dan memangkas keperluan yang tidak penting secara besar-besaran. Hiduplah dengan minimalis supaya kebutuhan wajib terpenuhi. Cari peluang baru. Keterpurukan finansial masih bisa tertolong dengan ide kreatif saat ini. Gunakan keterampilan untuk menciptakan peluang pendapatan baru. Ikut kursus atau seminar akan memperluas kesempatan mendapatkan pekerjaan atau membuat bisnis baru. Masalah mengenai keuangan memang menguji kehidupan. Namun, kamu harus bangkit dengan kemampuan yang maksimal agar hidup menjadi lebih tenang dan bahagia. Walaupun uang katanya tidak bisa membeli kebahagiaan, nyatanya kita membeli apa yang bisa membuat kita bahagia menggunakan uang. Setidaknya, dengan keadaan finansial yang stabil, kita bisa hidup lebih tenang dan terhindar dari stres. Berusaha memulai kembali supaya memiliki kesejahteraan finansial yang dimulai dari hal yang paling sepele, yaitu membuat anggaran keuangan yang sangat selektif. Mulai serius membuat skala prioritas. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Banyak sumber yang bisa dibaca untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan uang. Bisa dari internet, buku, dan juga kelas seminar keuangan. Strategi yang berikutnya adalah meningkatkan skill. Dengan mengikuti pelatihan, kelas online, dan seminar, kamu akan memiliki keterampilan baru. Keterampilan bisa menjadi peluang besar untuk mendapatkan pemasukan dan pekerjaan sampingan. Terakhir, rajin menabung dan siapkan dana darurat. Pastikan memiliki rekening khusus untuk menabung dan dana darurat. Menabung sudah diajarkan sejak kecil karena kebiasaan ini akan menjadi sangat berguna jika kamu mengalami kesulitan. Belajar dari pengalaman keterpurukan ekonomi. Dengan adanya uang tabungan, kamu masih bisa hidup dengan tenang sambil mencari pekerjaan baru. Berpikir dan bertindak dengan bijak adalah kunci keluar dari stres finansial. Apakah yang pernah mengalami stres finansial bisa bangkit kembali? Jawabannya ada di kolom komentar.